Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ren Gustian dari kelas 1210. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kode genetik. Kode genetik adalah cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada proses sintesis protein. Informasi pada kode genetik ditentukan oleh basa nitrogen pada rantai DNA yang akan menentukan susunan asam amino yang dibawa oleh RNAM. Mudahnya, susunan-susunan kode tersebut itu bisa digunakan sebagai bahasa sandi antar DNA dan RNA untuk mengumpulkan asam amino yang merupakan kumpulan dari 3 basa nitrogen yang akhirnya bisa jadi polipeptida. Nah, sebenarnya dalam pengumpulan kodon ini itu ada 64 kemungkinan. Berarti ada 64 asam amino yang dapat diterjemahkan. Namun oleh para ilmuwan karena beberapa asam amino itu memiliki fungsi yang sama, berarti ada beberapa kodon yang ditentukan yang dikhususkan untuk satu protein. Berarti dalam 20 asam amino, berarti dalam 20 asam amino dari satu asam amino itu dapat memiliki lebih dari satu kombinasi kodon. Bisa kita lihat kombinasi-kombinasi tersebut pada tabel berikut ini. Dalam tabel-tabel ini itu bisa kita terjemahkan beberapa kombinasi. Misalnya ada kombinasi isoleucine yaitu AUU, AUC dan AUA. Seperti itu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menerjemahkan kode genetika. Dalam menerjemahkan kode genetika itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dalam DNA itu ada sense dan antisense. Sense adalah DNA anti-template dan antisense adalah DNA template. Kedua hal ini berada dalam DNA. Dalam DNA, misalnya kita ketemu dengan huruf A yaitu adenin, maka pasangannya itu adalah timin. Dan bila bertemu dengan guanin atau G, maka pasangannya itu adalah C atau sitosin. Bila bertemu dengan dalam DNA itu dalam DNA. Kalau dalam RNA itu ada dua hal, yaitu ada kodon dan antikodon. Yaitu kodonnya adalah RNA messenger dan antikodon adalah tRNA. Lalu dalam menerjemahkannya, kalau dalam kodon, bila kita ketemu dengan adenin atau huruf A, maka kita terjemahkan ke dalam U atau urasil. Bila bertemu dengan G atau guanin, kita terjemahkan sama seperti yang tadi, yaitu menjadi sitosin atau C. Kita langsung kepada contoh soal. Contoh soal bisa kita lihat di yang saya tampilkan. Di sini yang kita ketahui itu adalah DNA-nya, yaitu pada bagian DNA anti-template, yaitu ada CCA, ATG, CGA, ATA, TGA, dan CAG. Kita disuruh menerjemahkan semuanya, lalu setelah itu kita akan mencari asam aminonya. Kita terjemahkan pada antisense. Bisa kita lihat seperti ini antisense-nya. Dalam antisense itu hal pertama yang kita buat itu adalah kita ganti, ya, seperti yang saya katakan tadi. Bila bertemu dengan C, maka pasangannya adalah G. Bila bertemu dengan A, maka pasangannya adalah T. Setelah dapat antisense, maka kita lanjut ke kodonnya. Cara mencari kodon yaitu seperti yang kita lihat ini, yaitu kita ganti G menjadi C. Lalu bila bertemu dengan A, maka ganti dengan U. Lalu bila bertemu dengan T, maka sama seperti yang tadi, karena T tidak ada di
RNA, maka kita ganti dengan A. Nah, setelah itu dapatlah kodonnya seperti ini. Nah, setelah itu kita cari antikodon. Nah, cara mencari antikodon sama seperti yang tadi, A menjadi U, G menjadi C. Nah, kita ganti semuanya. Nah, setelah selesai, lalu kita disuruh untuk mencari asam amino. Nah, dalam mencari asam amino, kita harus mengetahui yang pertama itu adalah kodon start dan kodon stop. Nah, dalam kodon start yaitu kodon yang mengawali penerjemahan kode genetik, dan kodon stop itu adalah yang mengakhirinya. Nah, lalu kita cari kodon start itu cuma satu, yaitu AUG, dan kodon stop itu adalah ada 3 macam kodon stop, yaitu UAG, UGA, dan UAA. Nah, kita cari cara mencari asam amino itu bukan dari antikodon tapi dari kodon yang mRNA. Nah, kita cari di mana ada kodon startnya. Nah, sini ada di sebelah triplet pertama yaitu AUG, lalu AUG, CGA, AUA. Nah, lalu kita dapat itu UAG. Berarti kodon yang di awal pertama dan yang terakhir itu tidak dipakai. Lalu kita mencari asam aminonya dari ketiga kodon triplet ini saja. Lalu bagaimana cara mencari jenis asam aminonya? Nah, kita lihat lagi pada tabel yang telah tampilkan tadi. Nah, di situ teruslah apa AUG itu di mana, CGA di mana, dan AUA itu di mana, sehingga dia dapat jawabannya. Nah, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.